Selamat sore, perkenalkan saya Daris Muhammad Ilham dengan NIM 211201231231354. Pada video presentasi ini saya akan menjelaskan penerapan metode numerik dengan topik interpolasi. Judulnya adalah penerapan metode interpolasi linear untuk mengisi nilai hilang pada data harga saham. Langsung saja kita masuk ke bagian abstrak. Jadi inti pada abstrak itu metode interpolasi linear digunakan untuk mengatasi masalah nilai hilang pada deret waktu harga saham. Misalnya pada hari libur pasar. Metode ini mengasumsikan hubungan linear antara titik data untuk mengisi nilai yang hilang secara akurat. Implementasi digunakan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library pandas yang menyediakan fungsi interpolate. Jadi nanti hasilnya menghasilkan dataset kontinu yang siap digunakan untuk analisis keuangan lebih lanjut seperti perhitungan rata-rata bergerak atau deteksi pola harga saham. Lanjut ke bagian pendahuluan, ada deskripsi problem dan tujuan penerapan. Jadi dalam analisis data keuangan seperti harga saham harian seringkali terdapat nilai yang hilang missing values karena hari libur, kesalahan pengumpulan data atau faktor lainnya. Nah, problem ini dapat mengganggu analisis lebih lanjut. Tujuan penerapannya adalah Tujuan penerapan metode interpolasi adalah untuk mengisi nilai-nilai hilang tersebut secara akurat dan kontinu, sehingga dataset menjadi lengkap dan dapat digunakan untuk pemodelan lebih lanjut. Contohnya adalah mengisi harga saham yang hilang pada hari libur. Next, ada uraian konsep dan metode. Jadi, interpolasi linear merupakan metode numerik memperkirakan nilai fungsi pada satu titik di antara dua titik yang telah diketahui dengan mengasumsikan adanya hubungan linear garis lurus di antara dua titik tersebut. Di rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk Y sama dengan YI, X min XI. Jadi X min XI adalah jarak dari posisi yang kita cari, X ke titik kiri, XI, lalu dibagi dengan jarak total antara titik kiri dan titik kanan atau lebar interval. Lalu dikali dengan yang di kanan ini adalah selisih nilai antara titik kanan dan titik kiri, yaitu besarnya kenaikan atau penurunan. Oke. Di secara keseluruhan rumus ini adalah proporsi tersebut dikalikan dengan besar kenaikan sehingga kita tahu seberapa besar kita harus naik atau turun dari YI. Next, ke bagian implementasi kode Python. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library pandas dan nantinya akan di run pada text editor Visual Studio Code. Jadi berikut adalah kodenya. Jadi yang pertama ada PD series. Jadi PD series itu dia menyimpan data harga saham harian, di mana indeksnya dibuat menggunakan fungsi PD date range. Jadi PD date range adalah nilai NP-nan merepresentasikan data hilang. Selanjutnya ada interpolate method linear. Jadi fungsi ini secara otomatis menerapkan persamaan interpolasi linear pada nilai-nilai hilang berdasarkan nilai sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya ada print untuk menampilkan series yang telah diisi. Kita taruh kodenya VS Code. Selanjutnya saya akan melakukan demo pada kodenya. Kita adalah VS Code-nya, saya buka. Jadi langsung saja kita kita ketikkan kode untuk ngeran dan dataset muncul. Pada tanggal 12/20 di bulan ini. Dan ada periode 4, jadi ada 4 data yang ditampilkan. Data sebagai berikut.
Dan selanjutnya kita masuk ke analisis. Jadi nilai hilang pada 21 Desember tahun 2025, nilai nyaman diisi dengan 102,5 yang merupakan rata-rata linear antara 100 hari sebelumnya dan 105 hari sesudahnya. Ini menciptakan tren yang mulus tanpa distorsi berlebih. Demonstrasi ini dapat diperluas dengan data nyata dari API keuangan dan hasilnya dapat divisualisasikan dengan matplotlib untuk grafik before after interpolation. Dan kita masuk ke bagian terakhir, adalah referensi. Jadi referensi utama saya menggunakan dari Geeks4Tricks interpolation in Python. Ini saya tampilkan. Ini adalah referensi utama saya dari artikel Geeks for Geeks. Jadi artikel ini menjelaskan definisi dari interpolasi di Python dan juga penerapannya secara sederhana. Nanti kode dari sini akan saya ubah sedikit dan sudah saya ubah sedikit dan saya implementasikan di kode ini. Kode yang saya buat. Next. Oke, mungkin itu saja video presentasinya. Kiranya kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.